backend login, ini kan tampilan login ya. Saya bikin activity login ini. Nah, otomatis pasti ada login activity yang bersifatnya backendnya, Java-nya. Nah, kalian di Java sini. Nah, kalau misalnya kalian masih familiar dengan Java yang semester 4, ini sama seperti ini. Ya kan? Jadi ada public class-nya, kemudian di bawah sini ada private text. Jadi seperti biasa, kalau kalian masih ingat public class ini, nama public class-nya harus sama dengan nama filenya, masih ingat ya? Nah, kemudian kalian masih ingat soal variabel-variabelnya ini ya? Kalian punya data intinya, bahasanya kalian punya data diri. Jadi kalian harus tulis. Nah, kemudian kalian juga perlu import-importnya ini. Import dia punya library dari luar. Contoh misalnya saya kan database-nya menggunakan Firebase kan. Nah, di situ saya harus import dulu ini. Firebase-nya seperti apa. Nah, itu salah satu kegunaan dari import. Nah, kemudian kalau misalnya kalian scroll ke bawah, nah di sini ya seperti saya bilang tadi, di tampilan ada ID kan. Nah, di sini ID-nya dipakai di sini. Jadi kita bikin override dulu, super, kemudian kita tulis ID emailnya apa, kemudian kita bikin find field by ID, ya kan? Arti sintaksnya seperti itu. Jadi dia mencari tampilan berdasarkan ID itu, ID email, kemudian password, login, dan juga tampilan untuk register. Jadi kan tadi ada tampilan untuk register ya, kalau misalnya kalian belum buat apa. Nah, untuk mout sendiri ini sintaks dari Firebase ya. Jadi Firebase yang untuk mengatasi loginnya. Kemudian ada backend login, ini tombol yang untuk berinteraksi dengan login. Nah, kemudian di bawah ini masih ada lagi. Jadi kalau misalnya ini private void login user, jadi kita bikin fungsi untuk login user. Jadi kalau misalnya kalian lihat string emailnya pakai string ya. Emailnya pakai string, kemudian kita menggunakan kondisi di mana kalau misalnya emailnya tidak diisi, kalau misalnya kalian tekan tombol login, itu nanti akan muncul set error-nya seperti ini, email harus diisi. Kalau misalnya kalian salah kasih masuk email, nanti ada muncul email tidak valid. Dan juga kalau misalnya passwordnya kosong, harus sampaikan passwordnya harus diisi. Sama ya. Jadi itu fungsi backend dari ini. Kalau misalnya kalian intinya, kalau misalnya kalian benar-benar belajar ke OOP Java kemarin, kalian pasti tahu logikanya seperti mana. Makanya kemarin kan saya bilang untuk OOP Java kalau bisa kalian pelajarin untuk lihat dia punya strukturnya saja gitu. Biar kalian tidak, karena yang bakal dipakai di semester ini. Nah, ini kalau misalnya fungsi, kalau misalnya kalian punya akun berhasil login, nanti dia bakal ke login activity ini. Dia konteksnya login activity yang menangani ini. Nah, dia bakal ke main activity class yang ke dalam halaman home. Nah, itu fungsi strukturnya, struktur loginnya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara untuk tampilan dan juga sambungan. Nah, itu gambaran sekilas mengenai penyambungan dari front end ke back end. Nah, kayak gitu. Kemudian salah satu hal yang menarik juga di Android Studio untuk aplikasi mobile, kalau kalian lihat di logo yang di atas ini, itu logonya bawaan dari Android Studio, bukan dari saya. Jadi ini saya tidak bikin. Kalau misalnya kalian lihat IC logo di sini, di sebelah kiri, nah sama ya. Jadi cuman dia tetap warna hitam, cuman kenapa dia bisa ungu, karena tadi di tampilan sini saya kasih ungu di ini ya, T-nya. Kelihatan? Nah ini saya kasih warna dia sebagai ungu, makanya dia bisa warna. Nah, kalian lihat di IC logo ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya kalian Chrome ada tidak nonton tutorial, itu biasanya ada tulisan IC. Itu IC itu singkatan dari icon ya. Jadi IC itu icon.
Makan dulu. BG background. Ya, Nggak bisa mau bisa makan. juga. Nah, kalian cara mau ambil icon di Android Studio itu sangat gampang. Kalian tinggal tekan kanan yang di drawer ini kan. Jadi yang mengatasi kayak misalnya icon background itu semua ada di drawer. Bawah tuh. Itu foldernya drawer. Nah, kalau kalian mau buat icon atau tidak BG backgroundnya, sini kalian bikin vector asset. Kalian dengan vector asset ini. Nah, di vector asset ini ada banyak ya. Kalau misalnya kalian mau cari, kalau misalnya kalian mau tombol home, salah. Jadi ini clip art ya. Kalian clip art di sini. Ya, clip art. Nah, di sini tuh ada banyak nih. Select iconnya. Kalian bisa cari aja icon yang kalian mau. Kayak contohnya home. Besok malam diambil. Kalau bisa tidak ada berarti kalian punya ini, kalian punya namanya yang tidak bisa. Aduh, capek banget. Kayak enggak punya enggak tahu. Bentar, kayaknya jaringan. Terakhir aku kirim ke saya bagaimana ya? Apa? Intinya kalau Bikin kalian dulu mau terus. pilih icon itu di sini ya. Caranya? Di vector. Kalian tinggal pilih aja contoh yang tersedia bawah ini ya. Mungkin kalian jaringan itu kan. Nanti filter. Kalian tekan aja. Saya pikir aku tahu. Nah, terus tekan ikonnya baru tekan OK. Nah, Kayak ini kasih masuk muncul video di seperti Google ini. Drive. Kalian kasih Nanti nama. linknya aku kasih ke Yang saya. pertama IC. Kalian jelaskan dulu kalau ini ada icon, klik baru dia punya nama iconnya apa. 5 jam, Cok. Ini menang-menang. Baru nanti kalian tinggal next, baru kalian tekan finish. Itu caranya. Cara bikin iconnya. Nanti kalian kalau misalnya mau panggil di tampilan itu tinggal buat saja seperti ini. Nah ini ya. Android, SRC, kedrawable dan juga icon, IC logo ini. Seperti itu ya. Itu kalau logonya kita mau buat sendiri bisa ya? Mau ubah? Mau buat sendiri? Bisa. Kalau kalian mau buat sendiri, itu kalian ini aja masuk ke dalam kalian punya folder kan. Kalian taruh di sini. Langsung taruh di dalam sini pasti aja. Sama kayak kalian Enggak nih, sama yang pertemuan enggak. up berapa itu kalian kan bikin kasih masuk gambar kan? Ya sama kayak gitu. Sampai Nah, jadi seperti itu ya. sekarang. Itu logika untuk tampilan sama backend kita sudah coba testingnya. Sudah.